Selamat datang di Fire of Faith for Indonesia. Saudara, terima kasih saudara sudah bergabung bersama dengan saya di sini. Saudara, topik saya pada hari ini menyangkut masalah akhir daripada hidup kita. Neraka. Apa kata Alkitab mengenai neraka? Saudara, di dalam perjanjian baru, Alkitab perjanjian baru, Tuhan Yesus memperkenalkan perkataan neraka. Di dalam perjanjian lama, perkataan ini belum disebutkan. Dan perkataan ini unik, saudara, karena neraka itu dari bahasa aslinya Gehenna, yang merupakan satu tempat di Yerusalem Selatan. Dan tempat ini sebagai tempat pembuangan, tempat pembakaran. Menurut sejarahnya, pada waktu zaman raja-raja bangsa Israel, tempat ini juga dijadikan tempat untuk mempersembahkan bayi-bayi kepada penyembahan berhala pada waktu itu. Jadi pada waktu Tuhan Yesus memperkenalkan kata neraka, Gehenna ini, pendengarnya pada zaman itu mengenal bahwa tempat yang dia sebutkan ini tempat pembakaran, tempat yang mengerikan. Nah saudara, di dalam perjanjian baru ada kata Hades, dan di dalam perjanjian lama ada kata Seol. Nah, Hades dan Seol ini adalah alam orang mati atau alam kematian. Orang yang baik, orang yang jahat, setelah mereka selesai di dunia, mereka dikatakan masuk ke alam maut. Nah, ini berbeda dengan Gehenna, neraka ini. Yang menarik saudara, di dalam perjanjian baru, kata neraka ini disebutkan 13 kali. Dan dari 13 kali perkataan neraka ini, 11 kalinya dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kata neraka ini, dia juga menggambarkan perkataan-perkataan neraka itu sebagai tempat di mana ada api yang tidak kunjung padam. Demikian juga tempat di mana ada ratap dan kertak gigi. Di dalam kitab Wahyu tidak disebutkan neraka, tapi dikatakan ada api belerang yang luar biasa dan menjadi tempat penyiksaan. Nah, di dalam Matius 25 ayat 41 dikatakan bahwa tempat ini, neraka ini, ditujukan bukan untuk manusia, tetapi untuk iblis dan seluruh malaikat-malaikat yang mengikutinya. Gambaran Alkitab terhadap neraka ini tempat yang mengerikan, saudara, kalau kita baca semua perkataan-perkataan neraka ini. Dan tentunya, saudara, bagi beberapa banyak orang ini hal yang sangat bertolak belakang. Mereka pikir dengan apa yang mereka tahu mengenai Tuhan itu kasih. Sehingga ada paham, saudara, yang tidak berdasarkan Alkitab yang mengatakan bahwa neraka itu memang tempat penyiksaan. Tetapi pada satu waktu kelak, orang-orang yang disiksa itu mereka bertobat, dan Tuhan karena belas kasih dan penuh pengampunan akan mengampuni orang yang dan melepaskan mereka dari neraka. Nah, ini paham yang tidak sesuai dengan kata Alkitab, saudara. Ada juga paham yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mengatakan neraka itu sebagai tempat penyiksaan kelak setelah mati, tapi neraka itu adalah satu nubuatan bahwa satu waktu Yerusalem pada zaman Yesus itu akan dibakar. Nah, memang dalam sejarah ada tahun 70 di mana kerajaan Romawi itu datang dan menghancurkan Yerusalem pada tahun 70. Tapi ini juga, saudara, saya percaya bukan pandangan yang alkitabiah, karena memang neraka digambarkan demikian, tempat yang mengerikan, tempat penyiksaan. Dan kalau kita berdosa, kita masuk ke sini. Nah, saudara, gambaran ini, saudara, merupakan gambaran yang diimbangi dengan gambaran peristiwa kejadian terhadap Tuhan Yesus. Penyaliban Tuhan Yesus. Baru-baru ini saya berbicara dengan seorang ibu, dan dia mengenal tentang cerita Tuhan Yesus.
Tapi satu hal dia tidak percaya. Karena apa? Kok Tuhan itu begitu kejam, dapat mengirimkan anaknya ke dunia dan harus dibunuh dengan cara yang tidak manusiawi. Tidak banyak bisa diterima akal manusia, saudara. Padahal kita melihat bahwa Alkitab menyaksikan bahwa memang Yesus mengalami penyaliban, dan penyaliban itu, saudara, satu peristiwa yang sangat luar biasa besar penderitaannya. Kalau saudara melihat Passion of Christ, filmnya ini menggambarkan 12 jam terakhir Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, bagaimana dia dihina, dikhianati, diejek, dicemooh, dan kemudian dia disalibkan, digantungkan. Dan pada zaman itu, pada waktu orang-orang yang digantungkan itu sebagai orang-orang yang terkutuk, atau penderitaannya itu luar biasa mengerikan. Nah, gambaran inilah yang saya mau seimbangkan, saudara, antara apa yang Yesus alami di kayu salib dan apa yang Yesus gambarkan mengenai neraka. Saudara, menjadi masuk akal, saudara, bahwasanya gambaran neraka itu adalah gambaran betapa kebencian Tuhan terhadap dosa. Orang yang berdosa masuk ke dalam neraka. Namun dia penuh dengan kasih, ingin menyelamatkan orang yang berdosa yang harus masuk neraka dengan memberikan gambaran kematian anaknya di kayu salib seperti itu. Sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk memilih bahwa seharusnya kita yang berdosa masuk dalam penyiksaan selama-lamanya. Tetapi Tuhan Yesus, dia mati di kayu salib, menderita begitu luar biasanya, supaya kita, saudara dan saya yang memperoleh kesempatan mendengar berita ini, percaya kepada Tuhan Yesus dan dilepaskan daripada api neraka, bertobat dan mengasihi Tuhan. Saudara, inilah yang diceritakan oleh Alkitab. Dan Alkitab menjelaskan ini, saudara, dituliskan oleh murid-murid Yesus. Dan pada sampai saat ini, berita ini disebarkan ke seluruh dunia dan orang mendapat kesempatan. Dan saudara membaca Alkitab mendapatkan kesempatan mempercayainya atau tidak. Nah, saudara, di dalam Lukas 16 ada satu cerita yang Tuhan Yesus gambarkan mengenai seorang yang namanya Lazarus, orang yang sangat miskin, dan ada orang kaya. Mungkin saudara ingat ceritanya. Nah, orang kaya ini juga orang Israel, dan Lazarus ini karena saking miskinnya, dia harus makan sisa makanan daripada rumah orang kaya ini. Dan satu waktu keduanya meninggal dan dikuburkan, dan pada waktu itu digambarkan bahwa orang Lazarus ini langsung pergi ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya ini masuk ke dalam neraka, ke tempat penyiksaan. Nah, saudara, bukan berarti setiap orang kaya masuk ke neraka. Bukan pula berarti setiap orang miskin masuk ke pangkuan Abraham. Alkitab tidak menceritakan dalam cerita ini. Saudara, yang diceritakan di sini adalah orang kaya ini dapat melihat kepada pangkuan Abraham dan dia meminta untuk ditolong saudara-saudaranya yang belum mati. Ada 5 saudaranya yang masih hidup dan dia bertobat, saudara, di neraka. Tapi pertobatan dia di neraka ini tidak membawa dia masuk ke pangkuan Abraham. Pertobatan dia di neraka ini membawa dia pada belas kasih melihat kepada 5 saudaranya yang masih hidup, supaya mereka jangan masuk ke tempat itu. Nah, ini membuktikan, saudara, bahwa dalam masa anugerah ada kesempatan kita untuk bertobat, dan bertobat itu membawa kita ke dalam pangkuan Abraham. Tapi kalau sudah kita masuk ke neraka, tidak ada lagi pertobatan yang dapat membawa kita kepada pangkuan Abraham. Kita dapat bertobat di neraka, tetapi tidak ada artinya. Kembali kepada keinginan hati orang kaya ini untuk membawa saudaranya, saudara, nah, untuk meminta Abraham supaya dikirimkanlah orang untuk menceritakan bahwa mereka harus bertobat. Mereka harus bertobat, ke 5 saudaranya. Tapi Abraham katakan,
Di dalam kehidupan ini ada kitab Nabi dan kitab Musa. Saudara, orang di dalam dunia ini diberi kesempatan untuk memilih dengan adanya kitab-kitab para nabi dan kitab Musa. Nah, pada zaman sekarang, saudara, ada Alkitab Perjanjian Baru yang menjelaskan pekerjaan Tuhan Yesus dan juga pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh murid-muridnya, orang-orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengalami makan bersama dengan Tuhan Yesus menuliskan Alkitab ini. Dan Alkitab ini memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mempelajarinya dan mendapatkan kebenaran. Dan inilah, saudara, yang dapat mempengaruhi keputusan di mana kita akan berada. Mempercayai apa kata Alkitab. Kita bebas daripada api neraka karena kita mempercayai Yesus Kristus. Tetapi kalau kita menolaknya, saudara, ada tempat yang disediakan. So, ini menjadi penting bagi kita sebagai orang Kristen juga untuk menghargai bahwa Alkitab itu diberikan untuk kita mendapatkan kebenaran. Dan kebenaran ini akan membebaskan kita dari segala pengaruh-pengaruh dosa dalam kehidupan kita. Saudara, saya harap saudara bahwa dengan session ini, saudara, kita boleh memeriksa bagaimana pandangan kita terhadap Alkitab. Berapa lama kita baca Alkitab? Berapa banyak kita baca atau kita renungkan perkataan-perkataan firman Tuhan? Artinya bisa kita memiliki Alkitab, tetapi bukan berarti kita mengerti apa yang ada dalam Alkitab. Saya percaya orang kayak ini, orang Israel. Dan orang Israel itu bangsa pilihan Allah, tapi dia harus masuk ke tempat neraka. Karena apa? Karena dia mungkin tidak mempelajari kitab para nabi dan kitab Musa. Nah, kesempatan bagi saudara dan saya untuk membuat komitmen kita, memberi waktu kita tiap hari mempelajari firman Tuhan, kebenaran-kebenaran setiap hari. Ada banyak tantangan yang kita hadapi hari demi hari, tantangan-tantangan yang baru. Dan firman Tuhan membukakan kita apa kehendak Tuhan, sehingga dalam setiap hal kita dipimpin oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih.